Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah, NPM saya 18710022. Saya dari kelas 6A Sistem Informasi Reguler Pagi Banjarmasin dengan mata pelajaran Manajemen Proyek Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang 9 knowledge area. Jadi pengertian dari knowledge area manajemen proyek merupakan bahasan atau bidang pengetahuan yang terdapat di dalam manajemen proyek. Knowledge area tersebut terdiri dari 9 macam diantaranya, yaitu manajemen ruang lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen sumber daya manusia, manajemen resiko, manajemen komunikasi, manajemen kualitas, manajemen pengadaan, dan yang terakhir manajemen integrasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu manajemen ruang lingkup atau project scope management. Scope management mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable atau produk, jasa, prosedur, sistem maupun keluaran lainnya sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Adapun proses ruang lingkup manajemen meliputi plan scope management, cost requirement, define scope, create WBS, validate scope, dan yang terakhir scope control. Yang kedua, manajemen waktu atau project time management. Sebagian besar perubahan proyek melibatkan perubahan jadwal dan disetujui oleh sponsor proyek. Selama perencanaan, manajer proyek harus membagi proyek menjadi tugas dan membuat jadwal seperti tanggal mulai dan selesai untuk setiap tugas dan anggaran untuk setiap tugas. Adapun proses manajemen waktu meliputi yang pertama ada plan schedule management. Yang kedua ada find activities. Yang ketiga ada sequence activities. Yang keempat ada estimate activity resource. Yang kelima ada estimate activities duration. Yang keenam ada default reschedule. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu control reschedule. Yang ketiga, manajemen biaya atau project cost management. Meliputi proses membuat perencanaan, estimasi, budget, dan mengkontrol biaya agar biaya proyek tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Adapun proses dari manajemen biaya ini meliputi yang pertama ada plan cost management, yang kedua ada estimate cost, yang ketiga ada deadline budget, yang terakhir atau yang keempat yaitu control cost. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia atau project human resource management. Kualitas adalah salah satu dari 3 kendala waktu, biaya, dan ruang lingkup. Dengan demikian, ketika Anda membutuhkan kualitas yang lebih baik, Anda perlu memasukkan lebih banyak waktu atau biaya. Adapun proses dari manajemen sumber daya manusia ini meliputi yaitu plan quality management. Yang kedua ada perform quality assurance. Yang terakhir yaitu control quality. Yang kelima yaitu manajemen resiko atau project risk management. Bidang pengetahuan ini berkaitan dengan mendapatkan tim yang tepat, memastikan kepuasan sumber daya manusia, dan melacak kinerja sumber daya manusia. Adapun proses dari manajemen resiko ini meliputi yang pertama ada plan HR management, ada execute project team. Yang ketiga ada default project team. Yang terakhir ada manage project team. Yang keenam ada manajemen komunikasi
atau Project Communication Management. Bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan sering menjadi faktor kunci yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merasa puas bahkan ketika perubahan yang tidak terduga terjadi. Adapun proses dari manajemen komunikasi ini meliputi dari yang pertama ada plan communication management, yang kedua memanage communication, yang terakhir ada mengkontrol communication. Yang ketujuh ada manajemen kualitas atau project quality management. Ini meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif resiko terhadap keberhasilan proyek. Adapun proses manajemen kualitas ini meliputi plan range management, identify range, ada qualitative risk analysis, qualitative range, dan ada plan risk progress. Yang terakhir yaitu control risk. Yang kedelapan ada manajemen pengadaan atau project procurement management, meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang atau jasa yang disediakan oleh vendor atau kontraktor sesuai jadwal. Adapun proses manajemen pengadaan ini yaitu meliputi plan procurement management, conduct procurement, control procurement, dan yang terakhir ada close procurement. Dan ini yang terakhir yaitu manajemen integrasi atau project integration management. Area pengetahuan ini berisi tugas-tugas yang menyatukan keseluruhan proyek, meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan, mengombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinasikan sebagai proses dan aktivitas manajemen proyek. Jadi proses manajemen integrasi ini meliputi develop project charter, develop project management plan, direct and manage project work, monitor and control project work, perform integrated change control, dan yang terakhir yaitu close project or phase. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya salah penyebutan, salah kata, salah hilap dan lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.